Saudara, kini vaksinasi berbayar resmi ditunda, kemudian juga setelah mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak. Sejumlah pihak menilai vaksinasi berbayar bertolak belakang dengan janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menggratiskan vaksin COVID-19. Di sisi lain, perluasan cakupan vaksinasi diperlukan untuk mempercepat target herd immunity. Bagaimana kemudian rencana ke depannya? Apakah akan tetap digulirkan terkait dengan vaksinasi berbayar kepada individu atau nantinya dibatalkan? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Ada tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mohtar Ngabalin. Bung Ali, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay. Bung Saleh, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga epidemiolog dari Universitas Erlangga Surabaya, ada Dr. Windu Purnomo. Dokter, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Erlanda. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Bung Ali. Bung Ali, tadi disampaikan, waduh Bung Ali maaf gambarnya hilang lagi. Tapi nggak apa ya, saya tanyakan ya. Bung Ali, oke sudah ada. Tadi disampaikan juga di paket pengantar bahwa bertolak belakang dengan janji Presiden di awal, vaksinasi gratis. Banyak juga yang bilang ini tidak etis di tengah pandemi COVID-19, kemudian stok vaksin ada, tapi kenapa menjadi kemudian diniatkan gitu untuk menjadi ada yang individu berbayar. Tanggapan Anda? Terima kasih ya. Memang kalau pengantar dari awal dibahas kepada publik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan apapun. Karena sejak tanggal 18 Mei 2021, baik itu keputusan yang terkait dengan regulasi maupun statement yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sampai sekarang tidak ada perubahan. Bahwa vaksinasi program yang ditetapkan oleh pemerintah itu seluruhnya pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara untuk membiayai seluruh vaksinasi program itu kepada seluruh masyarakat. Karena itulah maka program yang kedua itu adalah vaksinasi gotong royong. Apa maksudnya? Itu adalah langkah pemerintah dalam rangka memperluas. Ya. Sekali lagi, yang program kedua itu adalah terkait dengan vaksinasi vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperluas akses vaksinasi gotong royong untuk mempercepat herd immunity. Dalam posisi inilah maka kan tadi narasi yang kedua yang dikemukakan oleh Kompas TV dari penjelasan Pak Menteri Kesehatan itu adalah diupayakan sebagai bentuk pilihan. Saya sampai hari ini itu belum divaksin. Pertama memang karena saya baru selesai COVID sebagai penyintas. Dan yang kedua saya harus menunggu jadwal untuk divaksin nanti tanggal 28. Sementara kami ini kan dari Kantor Staf Presiden itu kan melakukan Verlab. Ya, Verlab ke Bali, Verlab ke Jawa, Surabaya. Itu tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kami belum pegang sertifikat vaksin. Artinya sama begitu juga dengan beberapa teman-teman yang lain, mungkin kawan-kawan pengusaha, kemudian ada beberapa juga kawan-kawan yang tidak sedikit tinggal dalam negeri ini adalah warga negara asing. Pertanyaan paling sederhana itu adalah warga negara asing yang tinggal dalam Republik Indonesia ini, kalau mereka mau vaksin harus kemana? Sementara yang dibiayai oleh negara dan pemerintah itu hanya warga negara Indonesia. Ini yang menurut saya kalau narasinya bisa didudukan dengan baik, kemudian kita bisa ikut memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat Indonesia dan pendengar Kompas TV dan seluruh orang, maka pasti kita terima ini dengan sesuatu penjelasan yang baik. Tapi kalau yang Anda wawancarai itu adalah tukang bakso, tukang beca, atau gerobak, ya tidak nyambung, tidak kena. Maka yang keluar itu adalah narasi-narasi kebencian, narasi-narasi yang sama sekali sekarang lagi beredar hoax di mana-mana. Di antaranya adalah salah satunya seperti begini. Vaksin hibah dari Uni Emirat Arab dipakai untuk dijual ke rakyat. Ini narasi yang sesat dan menyesatkan orang banyak. Oke, Bung Ali, kita sudah pada posisi itulah maka kami harus menjelaskan berulang-ulang supaya dalam bahwa ini adalah opsi begitu ya. Seperti ini jangan
kita itu membodohi rakyat dengan berbagai penjelasan yang tidak masuk akalnya. Oke, Bung Ali. Gitu loh. Masalahnya, Bung Ali, yang kontra juga tidak banyak terkait dengan rencana kebijakan ini. Salah satunya adalah Bung Saleh begitu. Bung Saleh kemarin juga mengatakan terkait dengan pendapat atau argumennya. Silakan, Bung Saleh, mengenai rencana vaksinasi berbayar ini. Jadi sebetulnya kita tetap menghargai ya apapun yang diputuskan oleh pemerintah selama itu tetap konsisten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Nah, untuk soal vaksinasi ini sebetulnya kan kita lihat ada 3 kebijakan dan pergeseran. Pertama, ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa vaksin akan diberlakukan gratis. Kenapa? Karena pemerintah sudah melakukan kalkulasi dan perhitungan terhadap segala sesuatunya, termasuk ketersediaan anggaran. Jadi artinya pada awal program vaksinasi dilakukan, Presiden sudah berjanji ini akan dilakukan gratis. Lalu beberapa saat kemudian keluarlah Permenkes atau PMK nomor 10 tahun 2021, di mana di sana disebutkan ada vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong ini artinya adalah vaksin yang diberikan kepada seluruh karyawan di sebuah perusahaan, badan hukum atau badan usaha yang mana pembiayaannya atau anggarannya itu dibebankan kepada pihak perusahaan, badan usaha atau badan hukum tersebut. Nah, pada saat pengumuman ini dilakukan, saya kira masyarakat tidak begitu bermasalah ya, karena tetap saja orang-orang yang divaksin itu tidak akan dipungut biaya apapun karena pembiayaannya dari perusahaan. Itu sebetulnya biasa saja, dan itu kita menganggap itulah yang disebut dengan gotong royong, di mana ada pihak-pihak yang terlibat dan aktif ikut membantu. Namun yang berikutnya muncul lagi PMK nomor 19 tahun 2021, di mana di sana dicantumkan penambahan definisi vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong menurut PMA itu dijelaskan bahwa setiap individu, ya kan, setiap individu boleh mengakses melakukan vaksinasi dengan biaya sendiri. Tentu ditambah dengan vaksinasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Apa yang salah di situ, Bung Saleh? Pada perubahan ketiga ini itu masyarakat disuruh bayar. Ya artinya orang per orang boleh membayar atau ikut. Nah, disinilah mungkin muncul perdebatan di sana sini yang menimbulkan adanya ya katakanlah gugatan penolakan, dan saya kira banyak masyarakat kita yang menolak. Nah, sekarang dikatakan bahwa ini untuk negara asing dan seterusnya. Sebetulnya di luar negeri juga banyak warga negara kita yang divaksin oleh negara di mana dia tinggal. Katakanlah seperti di Amerika, orang siapa saja yang datang ke sana untuk mau divaksin itu digratiskan. Karena tempatnya banyak. Nah, ini kan dikhususkan ke Kimia Farma. Nah, inilah yang saya kira menyebabkan polemik ini bisa berkepanjangan. Dan tentu kita tetap mendorong pada pemerintah agar kembali kepada esensi dasar dari pelaksanaan vaksinasi, yaitu gratis. Karena apa? Karena katanya untuk yang berbayar ini juga jumlahnya cuma sedikit. Kalau jumlah sedikit misalnya tentu ya tidak akan signifikan juga kalau untuk dibayarkan. Tetapi ini tentu perlu lagi kita hitung-hitung apakah benar bahwa vaksinasi membayar seperti ini tidak begitu banyak mendapatkan uang ataupun anggaran ya dari proses vaksinasi berbayar. Bung Saleh, rencananya akan komunikasi atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Kemenkes, kemudian juga mungkin dalam hal ini Kementerian Kesehatan begitu ya. Seperti apa ke depannya? Hari ini nanti jam 10 persis kita akan rapat dengan Menteri Kesehatan. Salah satu topik yang dibahas ya tentu adalah upgrade dari perkembangan vaksinasi dan kemudian secara khusus tentang vaksinasi gotong royong dan berbayar ini. Nah, tentu nanti kita akan menerima penjelasan itu, dan kita sebetulnya merasa bersyukur, senang ya, karena program vaksinasi berbayar ini sedang ditunda oleh pemerintah. Nah, walaupun sedang ditunda, tentu kita berharap nanti dari kalkulasi yang dibuat oleh pemerintah, mudah-mudahan ya tidak dilanjutkan yang berbayar ini. Kalau ada orang asing yang mau vaksinasi ya sudah, tentu dia harus kerjasama dengan Indonesia bagaimana caranya kita bisa membantu mereka sebagaimana mereka juga membantu kita di luar negeri. Jumlahnya kan tidak banyak ini. Iya. Oke, saya ke Pak Dr. Windu dulu. Dr. Windu melihat duduk masalah ini seperti apa? Karena kalau banyak juga mungkin yang beranggapan bahwa kenapa kemudian tidak stok vaksinnya ini diprioritaskan dulu kepada program yang awal begitu, yang gratis. Dr. Windu. Ya, jadi sebetulnya kan WHO ya saat bicara tentang
vaksin global itu kan sudah mengatakan ya di dalam salah satu resolusinya bahwa vaksin di dalam pandemi COVID ini adalah global public goods. Public goods. Jadi barang-barang publik global yang harus bisa diakses secara universal oleh siapapun, ya, oleh siapapun. Kemudian pemerintah sendiri ya melalui Kemenko Perekonomian pada saat pertemuan G20 ya, Sherpa G20 tahun lalu juga mengatakan ya bahwa vaksin adalah public goods, ya, global public goods gitu. Kemudian Presiden sendiri mengatakan ya bahwa untuk seluruh masyarakat itu vaksin diberikan secara gratis. Jadi memang ya kita ini punya, artinya setiap warga negara, setiap penduduk, sebenarnya tidak hanya warga negara ya. Pokoknya mereka yang yang berada di wilayah Indonesia ini, kalau dalam rangka untuk pengendalian pandemi, ya itu seharusnya mendapatkan vaksinasi dari pemerintah ya secara gratis sebetulnya. Siapapun, termasuk tadi seperti yang sampaikan Pak Saleh, ya, termasuk warga negara asing yang kebetulan tinggal di sini. Karena begini, ini virus itu tidak milih-milih ya, tidak milih dia nanti kalau warga negara asing dia nggak menular ke sana, kalau warga negara kita ditulari, tidak gitu. Jadi justru kalau ada orang, apakah itu jadi nggak peduli itu apakah warga negara asing, warga negara Indonesia atau siapapun, ya, kalau dia tidak tervaksinasi, maka tentu ya penularan akan terus terjadi. Memang tidak harus 100% ya. 70% minimum, apalagi kalau ada varian baru ini seharusnya 70% nggak cukup lagi sudah. Ya, bisa sampai 85%. Itu harus tervaksinasi, siapapun itu yang berada di wilayah kita. Karena mereka saling melindungi gitu. Jadi kalau ada warga negara asing misalnya yang cukup banyak di satu tempat, kemudian dia tidak bisa mengakses vaksin, ya maka tentu yang jadi korban juga orang lain yang warga negara kita sendiri gitu. Ya. Nah, jadi artinya gini ya, jadi sebetulnya nggak ada masalah ya bahwa setiap orang itu boleh memilih vaksinnya sendiri. Itu pada dasarnya begitu ya, sama seperti sebelum pandemi kan ada vaksin imunisasi dasar lengkap bagi bayi di bawah 1 tahun misalnya. Apakah semua memilih ke datang puskesmas? Tidak. Ya, sebetulnya gratis kan itu adalah vaksin program. Tapi tetap orang-orang tertentu dia datang ke dokter langganannya ya untuk mendapatkan vaksin sendiri. Tetapi vaksin itu betul-betul swasta. Ya, swasta itu artinya sama sekali pemerintah tidak ikut-ikut di dalam pengadaannya. Tidak. Meskipun ketika vaksin itu masuk, maka tetap harus melalui BPOM ya, karena BPOM harus selalu menyaring tentang kemanjuran dan keamanan dari obat, vaksin, makanan, minuman apapun yang masuk ke Indonesia yang akan dikonsumsi. Nah, tapi itu diselenggarakan oleh swasta, nggak peduli siapa yang ini ya, yang mau mengimpor misalnya. Tapi betul-betul pemerintah tidak ikut-ikut, karena kalau ikut-ikut ya seperti sekarang misalnya Bio Farma menjadi distributor juga dari vaksin yang gotong royong misalnya, maka bisa terjadi konflik of interest. Nah, itu dia. Bisa terjadi. Oke, Dokter Windu, tahan dulu sampai di situ. Terkait konflik of interest ini juga ingin sekali saya tanyakan kepada Bung Ali, bagaimana kemudian adanya citra begitu ya. Tidakkah kemudian dikhawatirkan dalam kondisi pandemi kemudian ada komersialisasi dari BUMN, bagaimana kemudian nanti Bung Ali atau dari pemerintah ini merespon hal ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dialognya usai jeda. Saudara tetap di Sapa Indonesia Pagi.